Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Janah. Saya kuliah di kampus Asmi Setra Nusantara Banjarmasin. Saya mengambil jurusan manajemen bisnis keuangan. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana cara menggabungkan atau mengkolaborasikan beberapa rumus yang sering digunakan di Microsoft Excel. Jadi di sini saya memiliki sebuah tabel yang sederhana, yaitu ada nomor karyawan, golongan, status, dan seterusnya. Nanti yang kosong-kosong ini akan kita isi dengan rumus dan formula. Selanjutnya di bawah ini juga ada tabel bantunya, ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Di bawah sini juga ada sebuah ketentuan atau instruksi soal. Oke, kita langsung aja isi kolom jabatan struktural. Kita baca dulu ketentuannya. Karakter keempat dari golongan, jika golongan 1 staf, golongan 2 kasubag, golongan 3 kabak, dan golongan keempat direksi. Kita di sini menggunakan rumus penggabungan dari rumus fungsi logika atau if dan rumus fungsi teks, data, karakter atau angka. Nah, karena di sini yang diperlukan adalah data dari karakter sebelah kanan atau karakter keempat dari data golongan, maka fungsi teks yang digunakan adalah fungsi right. Maka sama dengan if right teksnya yang ini, nomor karakternya 1, kurung tutup, sama dengan tanda petik 1. Kenapa tanda petik? Karena ini termasuk sebuah teks ya di sini, maka staf tanda petik juga, jangan lupa staf. Supaya lebih enak kita copy aja dari sampai sini, kita copy supaya nggak capek-capek ngetik. Terus kita paste, yang diubah yang ini sama yang ini kasubag. Terus kita paste lagi golongan 3, maka di sini kabak. Kita paste untuk yang terakhir di sini golongan 4, di sini direksi. Lalu kurung tutup 4, enter. Nah, golongan 1 staf, bener kan? Jadi ini hasilnya kita tarik ke bawah. Nah, golongan 4 direksi sesuai ketentuan soal tadi. Oke, selesai. Selanjutnya kita isi kolom gaji pokok. Kita baca ketentuannya dulu. Di sini ketentuannya, kolom gaji pokok tunjangan istri dan anak diisi berdasarkan fungsi tabel baca yang sesuai atau tabel 1. Untuk membaca tabel yang sering digunakan ada 2, yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Karena di sini tabel bantunya berbentuk vertikal atau kolom, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Tapi sebelum menggunakan rumus VLOOKUP, supaya lebih gampang, kita beri nama tabel bantunya. Kita blok isi tabelnya aja. Ingat ya, isi tabelnya aja. Lalu klik kanan, name arrange. Di sini name-nya bebas, mau diberi nama apa aja. Kalau aku sih mungkin ini aja. Atau di sini 1, lalu oke. Mungkin kurang ya, jadi kita tambahin aja di sini tabel, mungkin nggak pop. Lalu oke.
kita ulangi untuk tabel 2 dan tabel 3. Perlu diingat, yang kita blok cuma isi tabelnya aja. Klik kanan, name arrange, lalu di sini direksi. Lalu oke. Untuk tabel 3 seperti tadi juga, blok, klik kanan, lalu di sini mobil. Oke, jadi langsung aja kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP value-nya ini yang tabel 1 tadi gaplok, maka 2. Kenapa 2? Karena kolom gaji pokok ada di kolom kedua, 1, 2. Lalu 0. Kenapa 0? Supaya hasilnya tidak acak-acakan, lalu enter. Dan ini hasilnya kita tarik ke bawah. Nah, oke, kita lanjut mencari kolom tunjangan istri. Kita baca dulu ketentuannya. Di sini ketentuannya tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Berarti logikanya pegawai yang tidak atau belum menikah tidak dapat tunjangan istri. Jadi di sini kita tetap menggunakan rumus fungsi F. Di sini saya jelaskan dulu kenapa kita menggunakan fungsi F, karena di sini kan ada logika kalau tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang telah menikah, dan kalau belum menikah maka tidak dapat tunjangan. Maka rumusnya sama dengan if logical testnya ini sama dengan tanda petik nikah, maka kalau if true-nya ini kurang dari sama dengan 3 kurung tutup dikali rumus VLOOKUP. Oh, enggak, sorry, ini salah. Sini nikah, oh iya, sini VLOOKUP. VLOOKUP value-nya yang ini golongan, sini tadi gaplok di tabel 1 karena tunjangan istri ada di tabel 1 kolom keempat. Supaya lebih singkat kita beri tanda petik aja, enter dan yes. Ini hasilnya kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita lanjut mencari kolom tunjangan anak. Kita baca dulu ketentuannya. Di sini ketentuannya tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan jika anak kurang dari sama dengan 3, maka jumlah anak dikalikan tunjangan anak. Jika lebih, maka tunjangan anak dikalikan 4. Oke, kita masukkan di sini kita tetap menggunakan rumus fungsi if seperti tadi. Kita akan menggabungkannya dengan rumus lain yaitu N. Kenapa N? Karena menggabungkan logika satu dan yang lainnya. Jadi rumusnya sama dengan if N logika satunya nikah sama dengan tanda petik nikah, maka jumlah anak kurang dari sama dengan 3
kurung tutup dikalikan di lookup valuenya ini tabel 1 tadi kita namakan gapok. Call index numbernya 3 karena ada di kolom 1, 2, 3. Lalu exact match-nya false. Kita copy aja dari sini untuk logika yang kedua. Yang kita hapus yang ini lebih dari 3. Oke, udah benar. Lalu di sini 0, tetap 0 ya, supaya hasilnya nggak acak-acakan. Enter. Nah, dan ini hasilnya kita tarik ke bawah. Kenapa di sini kosong? Karena di sini tidak dapat tunjangan anak. Nah, selanjutnya kita isi tunjangan struktural. Kita baca dulu ketentuannya. Kolom tunjangan struktural diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai atau tabel 2. Yang ini tabel 2. Kita disini memakai rumus fungsi lookup karena di sini tabel bantunya berbentuk horizontal atau disebut juga baris. Nah, kan horizontal, yang ini tadi vertikal. Langsung aja kita masukkan rumusnya sama dengan lookup valuenya staff. Kenapa staff? Karena sesuai jabatan. Maka yang tabel 2 tadi kita namakan direksi. Tabel arraynya direksi. Maka 2. Kenapa 2? Karena barisnya ada di baris kedua. Sama seperti tadi 0. Lalu enter. Dan ini hasilnya, kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita isi kolom tunjangan transport. Kita baca dulu ketentuan soalnya. Kolom tunjangan transport diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai atau tabel 3. Yang ini tabel 3-nya. Oke. Di sini kita memakai rumus fungsi lookup juga karena sesuai dengan tabel bantu horizontal juga ya. Oke, sama dengan lookup valuenya juga staff. Maka di sini tabel 3 tadi mobil. Oke, mobil. Maka 2 juga karena di baris kedua. Maka 0 lalu enter. Mikrolet. Benar nggak mikrolet untuk kode 1? Untuk kode transport mikrolet untuk staff, bener nggak? Staff mikrolet, iya bener. Jadi kita tarik ke bawah. Oke. Dan selanjutnya kita isi kolom total gaji. Kita baca dulu ketentuannya.
total gaji. Total gaji adalah penjumlahan dari gaji pokok ditambah tunjangan istri, ditambah tunjangan anak, dan ditambah tunjangan struktural. Kita menggunakan rumus SUM. Kenapa SUM? Karena SUM digunakan untuk menjumlahkan data angka. Maka sama dengan SUM, kita blok dari sini ke sini, lalu enter, dan ini hasilnya. Kita tarik ke bawah. Nah, ya kan ini hasilnya. Berikutnya total. Karena total kita baca dulu ketentuannya ada enggak. Karena total nggak ada di ketentuan, maka simpel aja kita gunakan rumus fungsi SUM juga. Maka sama dengan SUM, kita blok yang ini sampai sini, lalu enter. 37.500 hasilnya. Selanjutnya untuk total setiap golongan, kita baca ketentuannya dulu. Ketentuannya total golongan 1, 2, 3, atau 4 diisi dengan menggunakan rumus SUM if. Maka sama dengan SUM if, kita blok yang ini sampai sini, tekan F4, maka kode golongannya 1, tanda petik karena itu teks. Maka total gaji yang ini kita blok sampai itu, lalu enter. Ini hasilnya. Kemarin saya sudah coba untuk blok ini sampai ke bawah, cuma hasilnya nggak sama yang di sini. Seharusnya kan harus sama, jadi mungkin kita satu-satu seperti tadi. Kita copy aja dari yang ini ke sini. Kita copy, lalu kita paste. Yang membedakan di sini adalah kode golongan. Di sini bebas strap 2, enter. Kita paste lagi, kita ganti lagi kode golongannya, kita enter lagi, kita paste lagi, kita ganti lagi. Maka total akhirnya kita jumlahkan SUM sama dengan SUM. Kita blok dari sini ke sini, lalu enter. Nah, sama kan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.